Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran sektor publik terdiri dari anggaran tradisional dan anggaran dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional ditandai dengan ciri utamanya yang bersifat line item dan incremental. Sedangkan anggaran dengan pendekatan New Public Management adalah anggaran yang berorientasi pada kinerja yang terdiri atas planning, programming, and budgeting system atau sering disebut PPBS, Zero Based Budgeting atau disebut ZBB, dan Performance Budgeting. Hai, perkenalkan nama saya Salma Pretian Devi dengan NIM B200220458 dengan kelas akuntansi sektor publik J dengan dosen pengampu Bapak Mahameru Rosi Rohmatullah SE MSI PhD. Baik, saya lanjutkan. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Masalah utamanya anggaran tradisional adalah tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money, konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, pada akhir tahun anggaran seringkali terjadi kelebihan anggaran pengalokasiannya, kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Aktivitas susulan ini semata-mata dimaksudkan untuk menghabiskan sisa anggaran. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan berdampak pada alokasi anggaran tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena pendekatan tradisional kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan dan bukan berdasarkan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Selanjutnya adalah anggaran publik dengan pendekatan New Public Management. Model New Public Management mulai dikenal pada tahun 1980-an dan kembali populer pada tahun 1990-an. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi dasar. Perbandingan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis pendekatan MPN. Perbandingan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis pendekatan NPM. Yang pertama, anggaran tradisional. Yang pertama, sentralisis. 2. Berorientasi pada input. 3. Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang. 3. Line item dan incremental. Lalu batasan departemen yang kaku menggunakan aturan klasik yaitu FOD accounting. 7. Prinsip anggaran bruto. 8. Bersifat tahunan. Dan yang terakhir spesifik. Lalu yang kedua, New Public Management. Yang pertama, desentralisasi dan devolved management. 2. Berorientasi pada input, output, dan outcome. 3. Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang. 4. Berdasarkan sasaran kinerja. 5. Lintas departemen. 6. Zero Based Budgeting, Planning and Programming Budgeting System. Dan yang terakhir, Bottom Up Budgeting.
Selanjutnya, Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep Zero Based Budgeting atau ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero budgeting dapat menghilangkan incremental dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol. Penyusunan anggaran bersifat inkremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikan dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBP tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, tetapi penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Selanjutnya, kelebihan ZBB yang pertama, jika ZBB dilaksanakan dengan baik, dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara efisien. 2. ZBB berfokus pada value for money. 3. Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefisienan biaya. 4. Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. 5. Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Selanjutnya, kelemahan ZBB. Yang pertama, prosesnya memakan waktu, tidak teoritis dan tidak praktis. 2. ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. 3. Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju. 4. Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses memeringkat dengan mereview paket keputusan. Yang terakhir, untuk melakukan pemeringkatan keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi.